Kali ini kita akan membahas leluhur Nusantara bagian 2, bab bangsa Majuj, leluhur Nusantara dan kedatangan Zulkarnain ke Nusantara. Subbab riwayat-riwayat kuno Israiliyat tentang Nusantara. Para perawi Muslim yang dulunya sebagian merupakan orang-orang Yahudi atau orang Kristen keturunan Yahudi yang masuk Islam. Mereka banyak meriwayatkan catatan-catatan yang bersumber dari pengetahuan Yahudi. Sebagian banyaknya sudah dilebih-lebihkan oleh para ahli kitab, tapi masih menyimpan ilmu pengetahuan kuno yang jarang diketahui saat itu. Riwayat-riwayat itu biasa disebut riwayat Israiliyat. Banyak ulama Islam yang belakangan tidak mau lagi mengutip riwayat-riwayat tersebut, meskipun ulama-ulama seperti Ibnu Abbas pada zaman dahulu masih menggunakannya. Bahkan belakangan, riwayat-riwayat yang berasal dari kalangan ulama ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam ini saat ini telah lenyap dan susah ditemukan. Sebelum menyampaikan bangsa apa saja yang disebut bangsa Ya'juj Ma'juj yang ditemui Zulkarnain di Nusantara itu, saya ingin memastikan bahwa tembok Zulkarnain bukan berada di Nusantara, dan bangsa Nusantara adalah bagian dari bangsa Majuj, bukan Joj dan Majuj. Zulkarnain bertolak ke utara setelah mengunjungi bagian tengah dan timur Nusantara, lalu ke Cina, Asia Tengah, dan ke daerah Kaukasus. Di bawah ini kami kemukakan sebagian kecil dari riwayat-riwayat Israiliyat mengenai bangsa-bangsa yang ditemui Zulkarnain dalam perjalanannya, yang kemudian oleh para perawi Muslim berlatar belakang Yahudi ini dihubung-hubungkan sebagai bagian di antara bangsa Ya'juj atau Ma'juj. 1. Bangsa bertelinga panjang. Dalam kitab At-Tijan fi Muluk Imyar an Wahab ibnu Munabbih, Wahab bin Munabbih meriwayatkan mengenai perjalanan Sa'ab, Zulkarnain, dan Nabi Khidir. Salah satu bagian riwayatnya berbunyi, akhirnya Zulkarnain dan Nabi Khidir sampai pada suatu kaum yang bertelinga lebar seperti telinga unta. Lebar telinga itu setinggi kepala dan memanjang sampai dagu. Selanjutnya ia pergi ke negeri Bani Marik bin Kan'an bin Ham, menyerang dan mendapatkan barang rampasan, lalu pergi ke kepulauan Andalus dan menyeberang lautan Pasifik bersama bala tentaranya. Ada riwayat lain yang berlebihan menceritakan bahwa saking besarnya telinga Ya'juj Ma'juj, sampai-sampai ia tidur berselimutkan telinganya. Masyarakat dengan telinga panjang seleher ini kemungkinan adalah leluhur suku Dayak. Orang-orang Yahudi yang menyertai Quraisy dalam perjalanannya melebih-lebihkan ceritanya hingga menjadi sangat berbeda dari cerita asalnya. Quraisy adalah penguasa yang paling berjasa dan dikenang oleh orang-orang Yahudi karena membebaskan mereka dari penjajahan dan mengembalikan mereka ke negeri mereka. 2. Bangsa yang memakan rumput dan memakan segala jenis binatang. Dalam kitab Arais Al-Majalis halaman 327 sampai 328 diceritakan bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj memakan rumput, memburu binatang melata dan binatang liar, serta memakan serangga tanah dari ular, kalajengking, dan apa saja yang bernyawa. Dalam riwayat lain juga diceritakan salah satu kaum yang ditemui Zulkarnain itu memelihara rumput seperti memelihara domba. Semua sifat itu dimiliki oleh penduduk Nusantara sebelum beragama Islam. Bahkan sampai saat ini masih dilakukan di daerah-daerah tertentu seperti memakan ular, buaya, tikus, serangga, dan lainnya yang terasa sangat menjijikkan dan jorok bagi penduduk Timur Tengah bahkan sebelum Islam. Apalagi orang-orang Yahudi yang memiliki daftar makanan haram lebih banyak dari yang diharamkan dalam Islam. Selain itu,
Beberapa jenis rumput juga dimakan di Asia Tenggara. Rumput-rumput itu juga dipelihara sebagai sayuran. Dan ini sangat berbeda dengan tradisi Timur Tengah yang menjadikan rumput yang tumbuh terbatas sebagai makanan ternak. Memelihara dan memakan rumput kemungkinannya merupakan hal aneh bagi orang-orang Arab maupun Yahudi. 3. Orang-orang dengan gigi runcing atau gigi predator. Dalam As-Siraj Al-Munir jilid 2 halaman 313 dikisahkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj mempunyai cakar pada kuku-kukunya dan gigi gerahamnya seperti gigi binatang predator. Seperti yang kita ketahui, beberapa suku di Filipina dan juga di Indonesia sengaja meruncingkan giginya seperti gigi predator. 4. Orang-orang berhidung pesek dan bertubuh pendek. Dalam Al-Bad'u wat Tariq dinisbatkan pada Abi Zaid Ahmad bin Sahal Al-Balkhi, yaitu Al-Muttaharar bin Tahir Al-Muqaddasi. Diceritakan bahwa bangsa Ya'juj Ma'juj memiliki hidung yang tidak berfungsi dan berbadan pendek. Hidung tidak berfungsi ini kemungkinan ejekan atau ungkapan berlebihan untuk hidung pesek, yang jauh berbeda dari hidung-hidung orang Israel saat mereka bertemu dengan sebagian suku di Nusantara. 5. Bangsa yang terdiri dari banyak suku dan bahasa. Dalam Akhbar Az-Zaman karangan Al-Mas'udi halaman 29 diceritakan bahwa Ya'juj Ma'juj terdiri dari 40 umat yang berbeda bentuk dan ukurannya. Setiap umat memiliki raja, pakaian adat, dan bahasa sendiri-sendiri. Sifat ini memiliki kemiripan dengan kondisi Nusantara, di mana dalam satu pulau kecil saja bisa berisi puluhan suku dengan bahasa, raja, dan pakaian adat yang berbeda. Hal ini tidak didapati di wilayah lainnya di dunia. Biasanya, sebuah suku akan memiliki cakupan wilayah yang luas. 6. Bangsa yang memakan manusia. Masih dalam Akhbar Az-Zaman karangan Al-Mas'udi halaman 29 diceritakan bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj memakan manusia. Dalam catatan orang-orang Eropa abad 16 sampai 20, seperti dalam buku Orang Indonesia dan Orang Perancis karangan Bernard Dorlens, didapati beberapa cerita yang mirip tentang beberapa suku di Indonesia yang memakan manusia, di antaranya suku Batak, Dayak, dan suku Buru di Maluku. 7. Bangsa bermata sipit, bermuka sempit, mirip kera, dan bersembunyi di gua-gua. Dalam kitab At-Tijan fi Muluk Imyar an Wahab ibnu Munabbih, Wahab bin Munabbih meriwayatkan mengenai perjalanan Sa'ab Zulkarnain dan Nabi Khidir, di antaranya bertemu dengan bangsa bermata sipit, bermuka sempit, wajah mereka mirip dengan wajah kera. Beberapa anggapan seperti ini juga kami dapatkan dari catatan pelancong Eropa saat berkunjung ke sebagian wilayah Indonesia di masa lampau. Di antaranya terdapat dalam buku Orang Indonesia dan Orang Prancis karya Bernard Dorlens. Ada sebuah catatan dari orang Eropa yang mengunjungi salah satu istana di Indonesia dan melihat para penghuni di situ dengan pakaiannya mirip seperti kera. Masih banyak cerita-cerita lain dalam riwayat-riwayat Islam dari sumber Israiliyat tentang kaum yang ditemui Zulkarnain. Di antaranya seperti saling berteriak bila bertemu antara satu dengan lainnya, bersenggama di sembarang tempat. Bahkan cerita tentang daun yang memabukkan yang ditemui Zulkarnain atau ganja. Kami tidak menyebutkan semuanya karena akan kami singgung dalam pembahasan lainnya, atau karena cerita itu terlalu berlebihan atau terlalu merendahkan.